Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bobby Heriet. Kali ini saya ingin mengomentari video dari Denny Siregar yang berjudul Buset, Ahok bikin rugi Pertamina 11 triliun. Kita langsung tonton videonya dan habis itu akan kita komentari. Saya nggak tahu maksud mafia migas itu apa ya. Paham. Saya kan bukan godfather. Pandemi kali ini emang gila. Bukan saja dari jumlah kematian yang terkena virus yang tinggi, tetapi juga dampak ekonomi. Ya, tapi sayangnya guys ya, awalnya itu si Denny Siregar dan kelompoknya, ada Mando, Eko tadi, siapa lagi, dan lainnya itu menganggap ini corona ini nggak Pak, bukan suatu hal yang luar biasa, bukan suatu hal yang perlu ditakutkan, bukan suatu hal yang yang berbahaya. Makanya mereka selalu di awal-awal itu ketika korban masih ratusan ya, bahkan 1000 2000 pun mereka masih bilang hidup santuy, hidup normal, santuy aja, biasa aja, nggak usah khawatir, nggak usah takut. Setelah terbukti begini, baru mereka ngomong ini dampaknya luar biasa gitu. Jadi terbukti mereka salah ketika mereka prediksi awalnya kalau virus ini tidak berbahaya gitu. Nah, faktanya yang semua yang pengamat katakan ini virus berbahaya, bahkan negara-negara sampai lockdown gitu, itu terbukti dan mereka terbukti salah gitu. Yang terbukti adalah kita ini yang selalu mengingatkan ini virus corona bahaya loh, korban memang masih ratusan, 1000 2000, tapi nanti akan mengungkap rupanya betul faktanya memang ini virus berbahaya, dan itu tidak mereka sadari awalnya. Jadi mereka buat blunder dengan memprovokasi warga untuk hidup santuy gitu kan. Mungkin dengan hidup santuy lah maka hidup kita virus kita jadi bengkak sekarang ini. Virus corona itu jatuh korban bengkak sekarang ini tuh karena hidup santuy itu, ya kan. Jadi padahal kita perlu serius awalnya, di awal soalnya serius ini virus ini, tapi keseriusan Pak Anies Baswedan di awal itu malah dibully oleh orang-orang mereka ini sangat disayangkan gitu kan. Dan sekarang mereka terbukti salah gitu kan, dan mereka tidak pernah menyesal dan minta maaf untuk itu gitu. Jadi mereka selama ini kemana aja gitu kan. Jadi prediksi mereka ini semua salah semua gitu. Juga kemarin ini kan bahas tentang Ahok ya. Ahok itu masalahnya guys ya, awalnya dia sesumbar ketika di acara Ki Andi itu dia katakan 7 tahun udah untung gitu. Jadi dia anggap enteng semuanya gitu guys ya kan. Dan padahal ya di Jakarta itu ada kasus bus Transjakarta, reklamasi rumah sakit Sumber Waras ya kan, yang lalu apalagi kasus pengadaan CPU gitu kan, kasus apa lagi itu banyak lah pokoknya kasus-kasus beliau ini peristaan agama gitu. Jadi dan ekspektasinya selalu sumbernya tinggi gitu, sama kayak uh, partnernya presiden kita yang mengatakan ekonomi akan tinggi kayak 9% lebih gitu kan, segala macam. Jadi sesumbarnya itu yang bikin orang menuntut janjinya gitu kan, katanya kita bakal gini gitu, tapi faktanya tidak ada gitu. Jadi sesumbarnya coba dari awal nggak sesumbar ya, jadi low profile aja gitu, nggak usah terlalu sesumbar, tidak jadi orang tidak akan nuntut janji gitu guys. Itu masalah di situ gitu. Makanya jangan sok duluan di awal. Ya kayak Pak Anies itu kan, di awal itu dia low profile gitu, dia berjanji itu yang hal yang bisa ditepati dia gitu. Kayak dia memberikan DP rumah DP 0% ditepati dia tidak akan gusur rakyat kecil ditepati dia, jadi lalu dia akan bikin usaha mikro OKOC ditepati dia gitu. Jadi semua yang dikatakan itu selalu ditepati dia, karena yang diucapkan itu nggak mulu-mulu gitu guys. Dia tidak membicara suatu hal yang tidak masuk akal, yang mustahil gitu, seperti ekonomi tumbuh 9%, apalagi tidak akan ganti tidak akan ganti buntung jalan tol, faktanya di lapangan ganti buntung. Tidak akan menggusur, faktanya menggusur juga gitu kan. Dan tidak akan BBM doset, faktanya tidak. Apalagi tidak akan mencabut tidak akan menaikkan harga BBM gas listrik, kan nggak masuk akal, tapi diucapkan juga dan terbukti memang tidak bisa realisasi. Jadi sesumbarnya itu yang bikin rakyat itu terkadung percaya dengan janji-janji itu, dan ketika ditagih itu wajar ketika rakyat menagih. Lu Ahok kan janji sesumbar, mana janjinya, faktanya nol besar. Bahkan di awal itu ya, waktu
5 hari menjabat kalau saya nggak salah tuh. Ahok ini kan dipuji-puji pendukungnya karena Pertamina waktu itu untung, ya saya lupa berapa untungnya waktu itu, 3 triliun atau berapa itu. Mereka katakan itu, lihat tuh sejak Ahok mimpin Pertamina untung. Padahal baru 5 hari loh guys. Apa yang dilakukan oleh seorang komisaris dalam waktu 5 hari gitu. Nah sekarang yang bukti nyata tuh ada sekarang gitu. Ketika beliau sudah mimpin hampir setahun. Inilah bukti nyata ketika beliau mimpin itu Pertamina melalui 11 triliun. Padahal di zaman SBY ya itu pernah mengalami krisis hebat tahun 2008 ya SBY. Itu Pertamina malah untung 38 triliun guys di fase periode SBY itu. Jadi apa namanya? Jadi jangan belasan ini pandemi dan semacam. Satu lagi perlu diingat ya, Pertamina ini kan ada perusahaan yang tidak punya saingan ya. Tidak punya saingan, dia beda dengan kayak perusahaan kayak perusahaan data kayak Telkomsel ada saingannya yaitu SL, ada lagi Smartfren, ada lagi apa dan lain-lainnya, Tri, Axis gitu kan. Nah, kalau ini kan tidak ada saingan. Pertamina itu adalah perusahaan yang tidak punya saingan gitu. Atau kayak perusahaan semen tuh punya saingan, Semen Padang tuh punya saingan Semen Toraja, belum lagi semen dari luar. Pertamina tidak ada saingan guys, itu masalahnya. Pertama tidak ada saingan, lalu kedua anehnya ya ketika harga minyak dunia naik begitu kan kita ngimpor nih, kan alasannya minyak dinaikkan tuh karena harga minyak dunia naik gitu. Nah, oke lah itu mungkin sedikit masuk akal gitu kan, meskipun kenapa yang sayangkan kenapa mesti mencabut subsidi gitu kan, karena rakyat tuh butuh BBM gitu, kayak kayak saya ongkos transportasi kerja tuh pakai BBM untuk motor saya, apalagi kalau saya tinggal jauh gitu kan, itu berapa lagi BBM yang harus diberikan tiap hari, lagi supir pakai ojek online gitu, kayak driver-driver lain, angkot dan segala macamnya, perusahaan angkutan itu kan membutuhkan minyak gitu kan, apa premium, butuhkan solar gitu. Nah, itu kenapa dicabut itu? Soalnya diadakan pembatasan bagi orang-orang kaya aja gitu. Jadi kan orang miskin, orang menengah masih membutuhkan. Jadi kalau masalahnya adalah jadi kayak gini guys ya. Apa namanya kalau mau kerjanya betul ya, itu kan sebenarnya diadakan seleksi, diadakan betul-betul pengawasan. Orang kaya nggak boleh pakai BBM yang bersubsidi. Nah, itu kalau pemerintah mau kerja keras gitu, mengawasi dan tidak di lapangan orang kaya yang memakai premium bersubsidi gitu kan, minyak bersubsidi. Tapi kan tidak, mau entengnya aja dengan cara subsidi. Sehingga yang kena efek itu bukan hanya orang kaya tadi yang tidak lagi bisa menikmati subsidi, tapi juga orang miskin juga kena guys. Jadi itu bukti, padahal slogannya kerja kerja kerja, tapi fakta di lapangan nggak mau kerja, hanya mau simple aja gitu. Buktikan dong kalau memang mau kerja tuh betul-betul awasi, biar kerjanya ekstra gitu kan. Tapi kan itulah buktinya konkret dari slogan kerja kerja kerja, sehingga akan tetap memudahkan orang-orang kecil yang butuh BBM bersubsidi dan akan menstop orang-orang kaya dari menggunakan BBM subsidi. Jadi disitulah keadilan, bukan dengan memukul rata semuanya, sehingga memang orang kaya akhirnya nggak bisa lagi menggunakan BBM bersubsidi, tapi rakyat kecil juga nggak bisa. Di situ masalahnya guys ya, jadi slogannya mau kerja 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 tapi faktanya nggak mau kerja gitu. Nah, jadi apa namanya ya, jadi tapi anehnya ketika minyak dunia turun harganya, kenapa harga minyak nggak turun gitu? Di situ logikanya guys. Padahal kalau diperbandingkan ya dengan minyak luar itu ada satu channel itu, kalau saya satu macam Deles ya, dia buat tabel harga. Memang iya, di luar negeri itu kayak Malaysia, Vietnam tuh harganya di bawah kita. Mereka kita nggak salah sekitar berapa ya, 9 ribuan ya. Mereka tuh ada 4 ribu, 5 ribu gitu kan. Paling tinggi 5 ribu lah kalau saya nggak salah, atau 6 ribu gitu. Ini beda dengan harga kita dengan tingkat tetangga yang RON 95 kalau saya nggak salah itu ya. Yang pertama plus ya, itu harganya jauh sekali loh guys, disparitasnya gitu. Nah jadi masa sih dengan begitu dia bisa rugi gitu. Lalu apa namanya, pertama nggak ada saingan, kedua harga minyak kita ketika minyak dunia naik kita naik, tapi minyak dunia turun kita nggak turun gitu, kita masih tetap di harga segitu. Ada dua alasan yang kenapa Pertamina tuh seharusnya nggak rugi. Ketiga, masa kalah sih sama penjual minyak ketengan gitu kan. Penjual minyak ketengan tuh masih bisa rugi untung loh guys. Penjual minyak ketengan ini Pertamina loh ya kan. Nah jadi ini aneh bagi saya ketika Pertamina rugi dengan alasan alasan pandemi corona gitu. Ini aneh bagi saya gitu, karena Pertamina ini nggak punya saingan, dan orang butuh minyak, orang butuh BBM, karena orang selalu bergerak tiap hari gitu, orang selalu berusaha berbisnis gitu kan, meskipun ada bisnis yang terpukul, tapi
kan bisa digantikan dengan ojek, yang dimana justru ojek sekarang makin gencar guys. Jadi itu sebenarnya pemasukan buat Pertamina karena banyak orang beli minyak. Karena sekarang gini guys, logika, ketika orang di rumah ya berarti orang tidak bisa berpergian, itu kan sama aja dengan aktivitas mereka berpergian itu digantikan oleh perusahaan angkutan atau ojek. Kenapa? Karena toh mereka butuh makan, mereka butuh beli ini, beli itu, beli aktivitas dari rumah, dan mereka tentu butuh drop barang di mana-mana gitu untuk makan mereka, untuk apapun itu. Nah itu kan jadi peran mereka untuk berpergian itu digantikan oleh ojek online, digantikan oleh perusahaan-perusahaan ekspedisi gitu. Ini sama aja sebenarnya. Jadi menurut saya nggak ada alasan Pertamina untuk rugi gitu, apalagi kerugiannya sampai 11 triliun gitu loh, ya kan. Jadi sekali lagi ya saya ini, dan masalah juga sesumbarnya itu loh, itu yang bikin kita nggak tahan gitu. Jadi seakan-akan hebat tapi faktanya nol besar guys. Ekonomi globalnya luar biasa. Sampai sekarang ini sudah ada 22 negara yang terkena resesi. Gak peduli itu mau negara maju atau negara berkembang, semua kena hantam dan jungkir balik menyelamatkan dirinya masing-masing. Singapura saja sudah megap-megap. Untung mereka negara kaya yang punya banyak cadangan kas sehingga masih bisa bertahan. Nah, ini contoh baik. Singapura kenapa bisa bertahan? Karena mereka negara kaya dan punya banyak cadangan kas. Kita sebaliknya, kita negara yang tidak kaya tapi bukan punya cadangan kas, tapi punya cadangan hutang gitu guys. Hutang kita saat itu udah 6.000 atau 7.000 triliun itu guys. Jadi makanya kenapa ngambil contoh Singapura? Makanya kalau bertahan tuh jangan tumbuk utang. Kita harus punya cadangan kas, bukan cadangan hutang gitu. Jadi sekarang ini ya kenapa kita terpuruk? Karena kita bukan punya cadangan kas, tapi kita punya cadangan hutang guys. Itu masalahnya. Jadi secara nggak sadar Instagram ini membuka borok negara ini gitu. Dia mengambil contoh Singapura. Karena jadi alasan untuk bisa bertahan itu yaitu punya cadangan kas yang besar, bukan punya cadangan hutang yang besar guys. Jadi Instagram udah ngasih kita pembelajaran nih. Dan dia nggak sadar. Jadi dia ngomong begini ini dia sebenarnya secara nggak sadar dia menjatuhkan apa namanya, mengkritik pemerintah, tapi dia nggak sadar karena itu. Jadi sebenarnya ini kritik dia sebenarnya kalau dia mau pakai ini untuk kritik gitu. Tapi dia tidak melakukan itu karena memang dia tuh memang sudah taklid buta kepada pemerintahan gitu. Jadi dia bela habis-habisan, kayak Ahok ini juga dibela dia habis-habisan gitu kan, alasannya inilah itulah gitulah ya kan. Nah, padahal apa ya, ini fakta kalau memang Ahok gagal dalam mengelola Pertamina gitu guys. Masa kalah sih dengan Pertamini gitu kan. Bayangkan, dengan banyak negara miskin di Afrika sana, mereka bisa tidak tertolong karena ekonomi mereka berhenti. Ekspor produk mereka nggak ada negara yang bisa beli. Nah, ya, lalu Indonesia bandingkan dengan Afrika, kan terlalu jauh. Afrika negara miskin, kita tidak miskin guys. Kita negara kaya dengan sumber daya alam dan kita punya pasar besar gitu. Kita nggak perlu sampai ekspor kalau kita bisa ngisi dalam negeri. Nah, masalah adalah apa? Dalam negeri ini malah diisi impor. Kita ingat neraca perdagangan kita tuh minus ya, jadi impor lebih besar pada ekspor. Jadi faktanya pas dalam negeri itu diisi oleh barang-barang impor. Nah, jadi bukan kita tidak ada yang beli produknya. Kalau kan Afrika memang nggak ada yang beli produk mereka, oke lah, masih masuk akal. Karena mereka produknya itu tidak sebesar Indonesia. Pangsa pasar dalam negerinya nggak sebesar Indonesia, gitu kan. Mereka tuh apa namanya lebih banyak ekspor daripada impor gitu. Kalau kita kan tidak, kita kebalikan. Kita lebih banyak impor daripada ekspor. Terus pangsa pasar kita juga besar gitu. Jadi sekali lagi membandingkan Indonesia dengan Afrika itu nggak relevan gitu. Dan contoh dari Singapura tadi bagus, yang tidak kita ambil contoh malah mereka punya cadangan kas besar, kita malah numpuk utang gitu. Jadi sekali lagi ini pelajaran berharga bagi kita ya. Apa yang disampaikan sekali lagi bagus, tapi dalam hal penyampaian tadi bukan membela Ahoknya, itu nggak bagus sekali. Orang gagal kok dibela juga gitu. Dan membandingkannya juga nggak bagus juga ini. Kenapa? Tapi pemain ini membuat kita belajar. Dia ngasih contoh bagus. Kalau kita mau bertahan dengan krisis ya tidur Singapura gitu kan. Lalu membandingkan dengan Afrika itu nggak cocok sekali. Kita bukan Afrika yang produknya nggak sebesar kita dan pasarnya lebih ke ekspor. Kalau kita kan lebih impor gitu. Jadi kita harus perbaiki. Kita kuasai pasar dalam negeri gitu. Makanya jangan bangun jalan tol, bandara pelabuhan dulu gitu. Bangun pabrik, kita harus genjot produksi sehingga pasar dalam negeri itu kita isi dan kita bisa ekspor keluar. Kenapa kita kalah guys? Kenapa kita banyak impor pada ekspor? Karena kita kalah produksi. Barang-barang impor itu masuk kenapa? Karena mereka itu bisa kasih harga murah. Logikanya adalah seharusnya kita bisa lebih kasih harga murah kepada mereka. Karena kita
bermain skop dalam negeri gitu. Mereka butuh kos angkutan dari barang angkut dari negara mereka ke negara kita gitu kan. Kita kan nggak perlu itu. Soalnya harga barang kita lebih murah. Tapi kenapa harga barang kita lebih mahal pada mereka sehingga barang mereka lebih laku? Karena kita tidak mengejar produksi. Karena kalau produksi kita cuma skala kecil, bahkan tidak ada produksi sama sekali, dalam hal itu kekurangan gitu. Sehingga pasar kita diisi oleh mereka dan mereka lebih efisien karena mereka produksi besar-besaran. Semakin besar skala produksi, biaya produksi akan semakin murah, guys. Belum lagi apa namanya, tenaga kerjanya juga. Jadi belum lagi mereka dibantu nih karena dengan adanya fasilitas tadi, tol, bandara, pelabuhan itu memudahkan mereka untuk masukkan barang Indonesia gitu. Mereka punya kemudahan untuk mengimpor atau mengekspor barangnya, atau Indonesia mengimpor ya, karena ada kemudahan itu tadi, ada bandara yang bagus, pelabuhan yang bagus, sehingga mereka dengan gampang mendrop barangnya dengan jalan tol untuk mendistribusikan barangnya ke Indonesia. Jadi pembangunan infrastruktur kita malah memudahkan mereka tuh melakukan ekspor itu, dan merugikan kita dalam hal menguasai pasar dalam negeri. Jadi sekali lagi guys ya, pelajaran ini banyak bisa kita ambil. Jadi kita harus lebih banyak produksi daripada sehingga akan mengalahkan produksi mereka ketika kita tidak lagi menjadi negara pengimpor, tapi kita jadi berjaya di diri sendiri dan kita bisa mengekspor juga tentunya. Bagaimana dengan Indonesia? Negeri kita juga sama-sama ada di pinggir jurang resesi. Pertumbuhan ekonomi melambat, PHK sudah banyak di mana-mana, dan pabrik yang tidak mampu bertahan mau tidak mau. Masalahnya adalah kita nih penanganan coronanya tuh main-main guys, itu masalahnya, nggak serius. Bahkan orang yang serius kayak Anies pun dibully gitu awal-awalnya. Jadi sekali lagi guys ya, ini akibat kita nggak serius. Negara lain itu lockdown, kita cuma PSBB. Jadi ketika mereka ini normal, kita ikutan normal, ini salah loh. Mereka wajar ini normal, mereka sudah melakukan lockdown, mereka sudah melakukan usaha serius. Kita nggak serius, malah mau ikut-ikutan ini normal. Nah, pertama. Kedua, kalau lihat, ambil contoh tuh kayak Vietnam. Vietnam itu negara tetangga China yang langsung berbatasan dengan China yang asal pandemi itu ya. Dan mereka aman-aman saja, tidak ada korban meninggal, mereka hanya korban pengidap itu hanya ratusan, salah, puluhan atau ratusan itu. Nah, lalu yang sembuh itu banyak gitu kan. Jadi kenapa? Karena mereka di awal tuh sudah melakukan tindakan preventif. Mereka melakukan lockdown gitu, lockdown wilayahnya. Itu bagus sekali di awal mereka. Jadi mereka tuh bulan-bulan Februari itu mereka sudah lockdown gitu. Jadi mereka di awal sudah lockdown, makanya mereka berhasil menahan laju corona. Mereka termasuk negara yang berhasil menurut saya dan juga menurut banyak pengamat, karena mereka tuh logikanya mereka tuh sebelah China langsung, sehingga mereka lebih rentan kena kan. Kita kan masih jauh, kita masih ke selatan lagi. Tapi kalau Vietnam itu kan sebelahnya, itu dekat gitu. Tapi mereka bisa berhasil karena mereka lockdown dari awal. Nah, itu yang tidak kita lakukan gitu. Jadi ini kenapa kita tepurut ini? Karena kita penanganan coronanya main-main gitu, kan? Coba ada bayangkan ya, untuk riset corona itu hanya menghabiskan anggaran cuma 10 miliar, berapa miliar cuman, berapa koma miliar itu, nggak sampai 10 miliar kalau saya nggak salah. Tapi biaya influencernya sampai 90 miliar guys, 90 miliar lebih gitu. Jadi masa lebih penting influencer daripada riset corona gitu? Itu yang bikin kita terpuruk. Jadi kita tuh risetnya nggak full gitu, nggak ngegas risetnya guys, malah lagi ngegas ngepull lagi untuk biaya influencer gitu. Padahal influencer ini menurut saya tuh dananya tuh nggak tepat. Kenapa? Karena kita perlu banyak biaya untuk rakyat, untuk subsidi dan segala macam, dan bantu rakyat, malah digunakan untuk para influencer. Padahal ya, kita ketahui pemerintah itu kan punya humas. Pemerintah bisa gunakan cara-cara gratis. Misalnya diundang ke media. Media kan tentu suka mengundang pejabat pemerintah untuk memaparkan hasil kerja dan bagaimanapun, karena itu kan berita dan itu menjual bagi media. Kan bisa gunakan cara gratis, atau mereka menggunakan platform seperti Instagram, Facebook yang gratisan, YouTube untuk mendistribusikan programnya, menyebarluaskan informasinya gitu kan. Jadi nggak juga mesti bayar influencer, itu masalah. Dan ini kan pemerintah kan bukan bisnis gitu. Jadi influencer itu lebih cocok dipakai untuk bisnis. Jadi memang orang-orang yang perlu mengangkat citranya karena mereka berbisnis, memang cari keuntungan. Pemerintah kan tidak cari keuntungan, makanya tidak perlu menggunakan influencer. Mereka perlunya udah ada humas. Kalau pakai influencer ngapain ada humas lagi guys? Jadi kan pemborosan anggaran gitu. Jadi sekali lagi guys ya, penanganan COVID ini main-main menurut saya. Ada banyak pihak juga mengatakan pengamat main-main. Ya, karena dia tadi itu penjelasannya. Seperti yang tadi itu kan dana riset itu lebih kecil daripada dana untuk influencer gitu. Ini sangat menyedihkan sekali menurut saya guys.
harus tutup sementara. Untungnya, Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia sesudah Amerika. Ya, tapi pasar kita edukasi di pasar barang-barang impor. Ingat itu ya, impor lebih banyak pada ekspor. Alias kita defisit neraca dagangan. Jadi pasar kita yang banyak ini malah dikuasai oleh asing, guys. Itu masalah di situ letaknya. Jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia sesudah Amerika. Dengan jumlah penduduk lebih dari 250 juta orang, kita masih bisa bertahan dengan mengandalkan perdagangan di antara kita sendiri. Masalahnya, resesi ekonomi kali ini jauh lebih buruk dari resesi di tahun 98 misalnya. Dulu, meski negara kita ekonominya hancur, para pedagang kecil yang sering disebut sebagai sektor informal itu masih bisa dijadikan tulang punggung ekonomi untuk terus bertahan dan berjalan. Di resesi karena pandemi ini, mereka pun sekarang kena. Sulit jualan karena orang menahan diri untuk belanja. Ya kenapa? Karena penanganan coronanya nggak serius. Makanya kita terus berkubang dengan corona gitu kan. Jadi masalahnya itu sebenarnya, guys. Yang saya sebutkan semua itu ada sumber masalahnya. Karena kita tuh apa ya, nggak seperti Vietnam. Jadi ambil contoh yang bagus lah. Kalau contoh bagus dalam ekonomi itu seperti Singapura. Mereka punya cadangan kas, bukan cadangan hutang yang besar gitu kan. Kalau penanganannya kayak Vietnam itu, mereka berhasil menangani corona dari awal, udah lakukan lockdown sejak Februari gitu. Itu yang dicontoh, tapi kita tidak. Malah yang disuarakan oleh Denny Sregar ini kan dan kelompoknya malah main-main gitu. Ya kan, dia katakan hidup santuy, hidup normal, biasa aja. Ketika kita suruhkan untuk lockdown, dikatakan ngapain lockdown gitu kan, nggak perlu gitu. Nah, paling Singapura Vietnam berhasil dengan itu. Kenapa kita tidak gitu kan? Lalu negara besar pun melakukan itu, Italia, Spanyol, Amerika juga melakukan lockdown ketika sudah, tapi udah terlambat tentunya karena udah jatuh korban tuh 60 ribuan atau ratusan ribu gitu guys. Jadi udah terlambat. Jadi pencegahan itu dari awal kayak Vietnam itu lockdown sejak dini, sejak Februari sudah lockdown. Lalu masalah apa itu? Dan lockdown pun juga lama ya, paling 3 bulan gitu. Dan itu pemerintah harus drop. Kayak sekarang ini drop terus BLT selama 3 bulan, rakyat akan terbantu. Rakyat akan senang kalau pemerintah tuh menerapkan lockdown dengan bantuan. Jadi bukan lockdown tanpa bantuan. Rakyat juga akan senang. Makanya solusinya adalah lockdown dengan pemberian bantuan gitu selama masa lockdown. Rakyat paling senang karena rakyat tuh merasa pemerintah tuh peduli dengan mereka. Pemerintah tuh pengen pandemi cepat berlalu sehingga rakyat disuruh lockdown dan selama lockdown dikasih subsidi. Itu yang diharapkan rakyat sebenarnya. Tapi itu tidak terjadi kan. Itu masalah kayak ekonomi tadi ya. Contoh yang terbaik itu Singapura. Jadi kita juga sarankan jangan tambah hutang udah segini nih, tapi ngeyel kata aja hutang masih tingkat aman kok, hutang kita tuh masih ini kok. Faktanya sekarang ketika kena pandemi kita langsung terasa kan. Jadi makanya saran pengamat tuh didengarkan. Tapi faktanya kan orang-orang pemerintah itu sebenarnya bisa mendengarkan, tapi karena ulah orang-orang ini dari segala kawannya mengompori dan membuat narasi kalau pemerintah tuh nggak perlu memperhatikan utang, itu utang kita masih aman gitu kan. Padahal dia bercontoh Singapura itu yang bukannya memperbanyak utang, cadangan utang tapi cadangan kas ya kan. Lalu masalah lockdown tadi gitu kan. Jadi dengan mengatakan hidup santuy aja, ini narasi mereka yang membuat pemerintah tuh akhirnya terjebak dan tidak melaksanakan yang seharusnya, yaitu lockdown seperti di awal seperti Vietnam, atau menambah cadangan kas dan tidak menambah cadangan hutang seperti Singapura gitu. Itu pangkal terbesarnya guys. Narasi orang-orang inilah yang bikin negara kita ini kacau balau seperti sekarang ini. Meski anehnya, di sisi lain penjualan sepeda laris manis karena gaya hidup meningkat. Indonesia ini emang unik. Gini, sepeda ini sebenarnya guys, kenapa? Karena gini, orang kan butuh kesehatan, ya kan? Makanya mereka tuh membeli sepeda ini untuk pertama penghematan ya, karena minyak motor tentu luar biasa gitu, yang dan mereka harus potong kos di situ, makanya beli sepeda. Kedua ya kan kesehatan itu, mereka butuh olahraga, makanya karena olahraga susah sekarang, main gym susah karena itu kumpulan rame, makanya secara kemudian pakai sepeda gitu, dari sini ke kantor pakai sepeda, mana-mana pakai sepeda, lebih hemat juga untuk olahraga. Jadi sama pandemi ini kita harus berolahraga untuk jaga kesehatan biar tubuh kita kuat sehingga virus itu tidak bisa menghantam kita dengan mudah gitu guys.
Negara kita mirip desa Galia di komik Asterix yang tetap saja sibuk dengan masalah dalam negeri meski negara sekitar terkena resesi. Demi tutatis. Karena Iya, kan gini, masa kita kan dari ekonomi. Jadi kenapa malah ngurusin undang-undang HIP, ngurusin undang-undang Omnibus Law yang itu banyak buruh demo karena banyak merugikan dagang kecil karena apa namanya ya menguntungkan investor asing gitu. Udah tahu kita nih banyak banget apa kena impor merajalela, tambah lagi apa masih diperburuk dengan investor asing dan tenaga kerja asing gitu. Sedangkan kita butuh pekerjaan gitu. Jadi hal-hal yang tidak penting yang tidak substansial malah dibahas gitu. Ini yang sangat menyedihkan. Kenapa kita tidak fokus ke masalah ekonomi? Kenapa kita tidak fokus masalah penanganan corona? Itu masalah di situ. Ya kenapa kita malah fokus ke HIP tadi lagi saya ulangi hal yang penting lainnya gitu guys, ya kan? Mengenai HTI, khilafah gitu. Kenapa malah ini yang diurus gitu loh? Diurus kan soalnya fokus aja ke ekonomi gitu. Jangan malah ngurusin apa namanya sertifikasi ulama lah, apalagi tuh ngomongin pengembangan apa namanya SDM guru lah. Padahal masalah bukan pada SDM guru sekarang ini. Yang fokus kita adalah bagaimana si anak didik itu bisa belajar gitu guys. Jadi SDM guru itu penting tapi bukan saatnya gitu. Pelabuhan jalan tol Bandung itu penting tapi bukan sekarang saatnya gitu loh. Jadi fokusnya tuh nggak tepat gitu. Ibaratnya gini loh, kayak orang latihan bela diri atau latihan olahraga bola itu kan yang dasar itu kan adalah teknik. Kalau bela diri itu kan ya teknik gitu kan, bukan apa kuda-kuda gitu, bukan langsung bertarung gitu atau langsung apa latihan apa taktik enggak gitu. Jadi kita ini salah salah langkah gitu guys. Awalnya itu kan soalnya kita bangun genjot produksi karena kita punya pasar yang luas gitu kan, sehingga produksi kita murah, skalanya besar, sehingga harga jualnya murah, sehingga barang impor tidak akan bisa merajalela karena akan tersingkir langsung karena mereka kalah saing dengan harga. Jadi kita ambil dulu apa pasar dalam negeri, baru kita ekspor, baru setelah kita kuasai pasar dalam negeri, baru kita bangun tuh jalan tol pelabuhan apa bandara untuk kita memudahkan sayap ke ekspor gitu logikanya guys. Bukan seperti sekarang kita malah memudahkan mereka untuk melakukan ekspor dengan adanya pelabuhan tol bandara, dan kita kalah produksi juga karena kita bukannya bangun pabrik, kita malah bangun kemudahan bagi mereka untuk apa mengekspor barang ke kita gitu guys dengan harga murah tentunya. Ya, itu masalah di situ, salah fokus dalam penanganan negara guys. itu untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia, Jokowi kemudian mengucurkan bantuan sosial lebih dari 250 triliun rupiah ke masyarakat dalam bentuk PKH, kartu prakerja, sampai subsidi listrik. Untuk apa dana? Ya tapi mengenai hal itu kan sebelumnya kan apa gila guys, ibaratnya kita terluka karena ulah pemerintah yang tidak serius menangani corona ya, tidak serius dalam menciptakan lapangan kerja dengan tidak membuat pabrik dan segala macamnya, malah sibuk bikin jalan tol pelabuhan bandara juga sibuk dengan datangnya tenaga kerja asing, setelah kita sendiri butuh kerja gitu kan. Jadi kita nih udah luka diobati gitu. Jadi kita maunya jangan ada luka gitu. Kita nih betul-betul dijaga supaya kita tidak terluka dengan cara apa? Kasih subsidi, apa namanya, bikin pabrik, sehingga kita tuh tidak pernah terluka gitu. Jadi kalau sekarang ini wajar pemerintah ngobati kita tuh wajar, karena pemerintah yang buat kita terluka. Dalam artian kenapa saya katakan gitu? Karena pemerintah tidak serius menangani corona, ya kan? Tidak seperti Vietnam misalnya, ambil contoh. Pemerintah juga tidak serius dalam hal menggenjot produksi sehingga kita kalah oleh impor. Nah ini luka itulah dibuat pemerintah, dan sebenarnya itu obatnya itu nggak cukup guys ya, nggak cukup. Jujur ya, pemberian bantuan itu ya, kayak listrik juga kenapa dinaikkan dahulu gitu. Jadi udah dinaikkan tinggi baru kasih subsidi. Jadi kan apa ya, kayak kita ini ditampar dulu, habis itu kita dielus-elus, aduh sakit ya gitu, udah diobati gitu kan, nggak bener itu. Makanya kecuali kalau di awal pemerintah tuh tidak cabut subsidi, masih dikasih subsidi listrik, lalu ketika kena pandemi kita dibantu lagi itu oke. Nah ini enggak, kita ditampar dulu, cabut subsidi listrik dulu kan, dikasih harga subsidi tinggi baru kita dikasih subsidi lagi. Itu kan sama kayak ya tadi itu ditampar habis itu sakit enggak gitu kan. Nah itu logika guys ya. Lalu sebenarnya itu dana nggak cukup ya, jujur ya. Kayak sekarang nih katanya ada bantuan 600.000 per bulan, itu nggak cukup loh guys. Bagi orang yang punya keluarga kayak saya itu nggak cukup sama sekali. Bisa apa dengan uang 600.000? Nah kan saya punya cicilan rumah tuh 650.000 sebulan. Jadi untuk cicilan rumah aja nggak cukup bayar utang rumah gitu.
apalagi itu biaya hidup keluarga. Makanya banyak yang ya melakukan yang nggak tahan iman ya, yang memang keluarganya susah, betul susah tuh mau bisa mencuri untuk makan guys. Anda bayangkan mencuri untuk makan, bahkan melakukan tindakan kriminal demi suap nasi gitu. Itu banyak kejadian. Bahkan pot bunga pun dicuri guys, barang-barang di atas rumah pun dicuri saking butuhnya uang gitu. Itulah sangat menyedihkan gitu. Jadi kita maunya pemerintah ini tidak pernah mempreventif dari awal gitu dengan memberikan kita kemudahan gitu. Jadi kita kena pandemi kita tuh dan ya kita tuh nggak terlalu ya seperti ya itu tadi lah seperti Vietnam dan seperti Singapura itu yang solusinya gitu. Bukan kita dibuat sehingga kita mudah terluka, setelah luka diobati. Karena kita mau mencegah tuh kan lebih baik daripada mengobati guys. Sebesar itu, tentu supaya ekonomi dalam negeri berputar lagi, kita bisa saling membeli dengan saudara sebangsa di dalam negeri. Dan ini sangat efektif untuk menjaga negara supaya tidak resesi. Tapi perlu ingat juga dana dari mana gitu kan, karena kita kan nggak punya dana, jadi jangan-jangan tambah hutang lagi gitu. Jadi sekali lagi guys ya, dari awalnya memang sudah salah kebijakannya gitu. Makanya itulah kritik keras itu dari para pengamat ekonomi seperti Quick Kengi, Rizal Ramli dan lain sebagainya. Itu kritik yang harus didengar di awal seharusnya gitu kan. Tapi kan dan sekarang memang kritikan mereka semua terbukti dan itu kena dari awal karena pemerintah tidak mau mendengar gitu. Dan parahnya lagi buzzer-buzzernya ya, Dennis Tegani malah membuat pemerintah tuh semakin pede dengan aksi yang salah itu guys, kebijakan-kebijakannya yang tidak tepat sasaran tuh. Karena memang narasi dari Dennis Tegani kawan ini memang menyebab pemerintah sehingga pemerintah tuh tidak bangun gitu, tidak menyadari kalau apa yang dikatakan oleh pengamat itu benar adanya gitu. Dan sekarang kan terbukti kata-kata Kue Giangi, Pak Rizal itu semua terbukti sekarang. Dampak resesi ini juga menghantam banyak perusahaan multinasional. Mereka rugi sampai triliunan rupiah, bahkan lebih besar. Seperti Pertamina misalnya. Pertamina di semester pertama tahun 2020 ini mengabarkan kalau mereka rugi sampai 11 triliun rupiah. Banyak amat ya. Rugi Pertamina ini karena mereka mengalami apa yang disebut sebagai triple shock, yaitu rugi karena daya masyarakat melemah, juga karena harga minyak mentah yang seharusnya jadi pendapatan ikutan anjlok, dan terakhir karena selisih kurs. Jangan lupa kita lebih banyak impor minyak, itu masalahnya guys. Ingat ya, kita bukan untung dari jual minyak, bukan dari ekspor, kita tuh impor loh. Lebih banyak impor minyak daripada ekspor. Jadi logikanya nggak nyambung gitu. Justru kan gini mana, ketika harga minyak dunia naik kan harga minyak dinaikkan. Nah logikanya kalau harga minyak dunia turun kan soalnya diturunkan, tapi kan tidak. Itu kan margin besar, ini margin itu tetap bertahan di situ. Padahal kan soalnya kan harga diturunkan sesuai dengan pergerakan minyak dunia. Jadi ini yang disampaikan di saya nggak masuk akal itu guys, ya kan? Jadi ketika harga minyak dunia turun, mereka tetap dapat margin besar dari jumlah margin antara ya waktu yang harga belum turun itu guys itu. Jadi soalnya untungnya makin gede gitu. Nah jadi kenapa rugi itu yang dari yang nggak masuk akal bagi kita guys. Yang besar. Ketiga faktor ini ketika digabungkan memang mencatatkan kerugian yang sangat besar. Tapi Pertamina bukan satu-satunya perusahaan yang rugi. Energy Watch menyatakan kalau banyak perusahaan migas kelas dunia yang juga rugi karena pandemi ini. Exxon Mobil contohnya, mereka juga rugi lebih dari 15 triliun rupiah karena suplai mereka jauh lebih besar dari permintaan. Nah, beda dengan Exxon ya. Exxon ini perusahaan yang main juga di luar gitu. Beda dengan Pertamina. Pertamina tuh skala mungkin dalam negeri. Di luar tuh Pertamina tuh kurang unjuk gigi gitu. Jadi pasar masih dalam negeri gitu. Nah, Exxon wajar, mereka punya pasar di mana-mana gitu kan. Mereka punya saingan ya, ada Shell, ada lain lagi. Kalau Pertamina kan tidak punya saingan. Pertamina itu dalam negeri itu kan jadi raja gitu. Oh, Exxon, Shell itu kan tidak, mereka tuh punya saingan. Mereka tuh perusahaan-perusahaan yang kayaknya bukan swasta ya, kalau saya nggak salah itu ya. Kalau Pertamina kan perusahaan milik negara yang nggak punya saingan. Jadi sekali lagi ya, menyamakan Pertamina dengan Shell, Exxon itu suatu hal yang keliru. Begitu juga British Petroleum yang lebih gila lagi ruginya. Mereka rugi hampir 100 triliun rupiah. Chevron malah mencatat kerugian lebih dari 120 triliun rupiah. Kalau melihat dari angka itu semua perusahaan swasta yang punya saingan. Ini perusahaan negara nggak punya saingan gitu. Ya, jadi sekali lagi ya, jangan samakan Pertamina dengan perusahaan swasta itu. Yang Pertamina nggak punya saingan, mereka punya saingan.
Angka kerugian perusahaan migas dunia itu, kerugian Pertamina jelas bukan apa-apanya. Tapi ributnya melebihi perang. Iya, karena itu kenapa ribut? Karena Ahok ini awalnya sesumbar gitu. Jadi orang tentu menagih janjinya. Kata dulu 7 bulan udah untung gitu, ya kan? Bahkan ketika awal-awal dia menjabat 5 hari ya udah pamer nih pendukungnya nih. Oh, lihat tuh Ahok hebat 5 hari menjabat udah bikin Pertamina untung. Apa yang bisa dikerjakan orang 5 hari, guys? Ini nggak masuk akal. Jadi inilah bentuk kinerjanya sekarang, yaitu setelah menjabat sekitar setahun. Jadi sekali lagi saya anehnya ketika Ahok terbukti awalnya itu belum bekerja baru 5 hari udah dipuji-puji, ini hebat hebat gitu, tiba dia kepuruk gini malah dibela-bela gitu. Jadi sekali lagi ini nggak objektif, guys. Jadi kalau dia memang logikanya lah nggak mungkin 5 hari kerja langsung berefek pada Pertamina gitu, langsung untung berapa triliun gitu kan, padahal kerjanya belum gitu. Ini nggak objektif kalau dibela atau dipuji-puji gitu kan, aneh bagi kami, bagi kita gitu. Lalu ketika Pertamina rugi malah dibela gitu kan. Jadi seakan-akan kayak Ahok ini nggak punya fungsi Pertamina gitu loh. Jadi seakan-akan seakan-akan Ahok ini tidak dilupakan. Makanya jangan pernah berjanji kalau nggak mau ditagih gitu. Jangan pernah sumbar kalau nggak mau di challenge gitu. Itu masalahnya. Coba kalau dia ada waktu low profile, nggak sok-sokan ngomongnya inilah itulah gitu kan, bahkan dibelain diangkat gitulah, ya kan. Pan dia adalah seorang mantan narapidana gitu kan, yang punya cacat hukum tentunya gitu kan. Lagi kata-kata kasar, bahkan di awal itu pekerja pertama kalau pertamanya nggak suka sama Ahok gitu kan, maka mereka melakukan petisi gitu. Jadi sekali lagi ya, banyak hal di lapangan yang membuat publik menuntut banyak kepada Ahok ini karena sumbernya, karena itu dia memang banyak survei yang bukan survei pendapat masyarakat yang menolak dia, bahkan kalau Pertamina belum menolak gitu, tapi kok dipaksakan. Jadi sesuatu yang dipaksakan, sesuatu yang sesumbar itu akan mendapatkan banyak respon yang lebih dan viral dan trending karena apa yang telah diperbuat. Makanya jadi orang tuh sebenarnya low profile aja gitu. Jangan pernah ucapkan janji yang tidak realistis gitu kan. Karena pemerintah ini kan suka mengucapkan janji yang tidak realistis, seperti katanya tidak akan tangkap jabatan. Saya nyambungin tadi ya, awal tuh kan saya sampaikan semuanya. Ini saya tambahkan lagi, katanya kan tidak akan tangkap jabatan. Paling faktanya tangkap jabatan juga. Kabinetnya tidak akan gemuk, akan ramping. Faktanya lebih gemuk malah kan. Jadi banyak sekali hal yang disampaikan tidak pernah terpenuhi, dan awalnya sesumbar pula gitu, ekonomi akan 9% gitu kan. Jadi kan kalau Anda sesumbar, ya saya kasih tahu ya, kalau Anda sesumbar, kalau Anda itu berjanji, ya wajar kalau publik itu meminta pertanggungjawaban atas sesumbarnya Anda, atas kesombongan, atas sok-sokannya Anda, atas janji-janji Anda itu gitu. Jadi kalau mau publik menuntut banyak, ya nggak usah berjanji, atau berjanji itu yang realistis, jangan sesumbar, low profile aja gitu. Tapi masalahnya kan itu tidak dilakukan oleh Ahok sendiri, sehingga ya viral kan sekarang, publik untuk janji beliau dan meminta pertanggungjawaban gitu. Dunia kedua, terutama dipicu oleh orang-orang yang buta bahwa pandemi ini adalah situasi luar biasa yang dialami oleh seluruh dunia. Iya, yang buta tuh kalian gitu, kelompok Indonesia Siregar. Dari awal kita harus tekankan ini berbahaya, virus ini bisa menghancurkan seluruh dunia gitu. Tapi kan dia tidak. Awalnya katakan hidup santuy, hidup normal, biasa aja, ini virus gak berbahaya. Kan kacau ini ya, guys. Yang buta sebenarnya orang-orang kelompok Indonesia ini, kita sudah awal sudah gak buta gitu. Kita tekankan, lakukan lockdown gitu kan, terapkan aturan secepatnya. Anies Baswedan itu udah bagus, malah dibully gitu kan. Padahal Anies Baswedan itu melakukan yang seharusnya gitu, dia lakukan di awal-awal gitu. Dia bergerak tuh sudah lincah gitu kan, sudah dari awal udah keren, tapi malah dibully gitu, guys. Jadi orang-orang seperti Indonesia ini lah yang bikin kita nih kacau sekarang ini gitu, ya kan. Akhirnya sekarang dia sadar kan, kalau Indonesia luar biasa gitu. Yang awalnya nggak disadari dari dia. Pak, kita tuh nggak buta, dari awal kita sudah suarakan, ya kan. Jadi yang buta tuh bukan kita, tapi dia, guys, dan kelompoknya. Iya, beda kalau misalnya Pertamina rugi karena salah kelola, atau karena korupsi di dalam internalnya, atau karena tidak mampu bersaing di dunia global. Ingat, Pertamina tuh nggak bersaing di dunia global, karena Pertamina tuh perusahaan yang pasar dalam negeri gitu, dan Pertamina tuh nggak punya saingan. Lalu kedua, tadi masalah masalah salah kelola. Ada ingat, jangan lupa ya, kita ada subsidi satu harga, harga minyak satu harga sampai Papua tuh harga sama dengan sini, itu jadi masalah juga sebenarnya. Maka dari awal tuh saya tekankan ya,
Pertamina itu harusnya melakukan eksplorasi minyak di Papua misalnya atau di timur di dekat-dekat sana. Jadi kita tuh jadi daripada nih logika yang saya sudah sampaikan di video dari awal dahulu, daripada kita memikirkan bagaimana cara memindahkan barang dari Sumatera ke Papua, kenapa nggak bikin produk itu di Papua? Gitu loh maksudnya. Makanya kita harus genjot produksi. Kita ciptakan barang-barang yang ada di Papua, yang ada di Sumatera, dipindahkan ke Papua barang-barang itu. Jadi Papua ada, Sumatera ada, sehingga nggak perlulah kita bangun kita memikirkan bagaimana mentransfer barang dari Sumatera ke Papua. Itu solusinya gitu. Jadi tiap-tiap pulau besar itu ada produksinya sendiri. Yang nggak ada apa, Papua nggak ada, bikin produksinya gitu, bukan malah bikin jalan tol pelabuhan bandara guys. Jadi itu masalah terbesarnya gitu. Jadi subsidi, jadi itu juga pengaruhnya juga loh. BBM keluarga itu ada pengaruhnya gitu. Jadi nggak mampu tapi sok-sokan gitu. Yang solusinya adalah lebih keren yaitu dengan eksplorasi di daerah Papua. Biarlah kita rugi di awal, kan rugi sih sebenarnya, itu kan investasi juga ada rugi guys, nanti akan berbuah ketika itu berhasil. Jadi ini kan jelas kerugian. Investasi nggak pernah rugi ya, dalam artian apalagi minyak ini pasti ada yang menggunanya, pasti ada gitu. Apalagi pasar kita dalam negeri sangat luas sekali, lagi kalau kita bisa ekspor. Kayak Arab Saudi itu coba, mereka tidak pernah apa ya merugikan dalam artian mereka itu suplai minyak coba besar, coba bayangkan suplai minyak lebih kurang besar apa dari Indonesia coba. Kalau di Indonesia tuh skalanya lebih besar, tapi mereka tidak pernah seperti Indonesia yang menggabah-gabah begini Pertamina-nya 11 triliun ruginya gitu. Karena mereka itu apa ya? Mereka itu memenuhi polisi dalam negeri dulu gitu, ya kan? Jadi bukan masalah pada apa namanya, bukan suplai produksi sebenarnya, tapi masalahnya adalah ya apa namanya ya, ongkosnya itu juga di masalah gitu. Ketika ongkos besar dijadikan satu harga pula, itu di masalah. Jadi daripada Anda memikirkan pemotongan apa namanya biaya pengiriman dari Sumatera ke Papua misalnya, atau Jawa ke Papua, dan dengan hal itu Anda mengalami pemangkasan harga, jadi harga sama, itu kan bikin berat Pertamina. Itu disuarakan oleh oleh pimpinan Pertamina beberapa waktu yang lampau gitu. Nah, ketika pemerintah hendak menerapkan kebijakan satu harga ini, kan sudah diprotes itu dan tidak didengarkan. Jadi saya sudah berkali-kali mengatakan sebaiknya kita bikin eksplorasi di Papua sana gitu, ya kan? Yang potensi ada minyak gitu, itu perlu dilakukan eksplorasi, investasi gitu. Jadi ini sebenarnya kalau Anda katakan rugi di awal, itu bukan rugi di awal ya, itu adalah investasi. Suatu risiko harus diambil untuk mendapatkan cadangan minyak, dan ketika itu berhasil luar biasa. Anda tidak perlu lagi kita repot mikirkan biaya atau mendrop minyak dari Sumatera, dari Riau sini ya, atau dari mana itu di Sumatera ke Papua gitu guys. Situasi pandemi ini kalau dalam perjanjian bisa disebut sebagai force majeure atau keadaan luar biasa di luar kehendak manusia. Sama seperti ketika satu daerah terkena gempa besar atau Ya, itu berarti apa? Azab Allah telah turun. Ingat ya, kalau memang ini pun dipakai ya alasan itu sebagai force major, ingat Allah tidak tidur. Ya, Allah akan menimpakan azab kepada siapa yang dikehendakinya. Makanya ini juga mungkin karena akibat ya Anda tahu lah apa namanya, ketika manusia sudah sombong di muka bumi, udah sesumbar, udah sok berjanji hal-hal yang tidak mungkin ditepati, yang susah ditepati, tapi mereka dengan enaknya mengucapkan janji. Kita kan janji kan harus amanah, kita hendaknya berjanji itu yang hal-hal yang bisa kita tepati, yang masih mungkin kita lakukan. Kayak misalnya kayak kemarin itu kan tidak akan menaikkan harga listrik, BBM, gas, jadi kan mustahil, tapi kenapa diucapkan gitu loh guys. Nah jadi Allah tuh murka gitu, nih orang kok berjanji padahal dia tahunya mungkin ditepati gitu. Jadi banyak orang-orang yang berjanji gak ditepati, alias munafik, alias tidak bertanggung jawab dengan konsekuensi dengan ucapannya gitu. Makanya kalau kita hidup ya, agar azab Allah tidak turun, biasakan tidak gampang berjanji, kecuali kalau ada yakin Anda mampu memenuhinya. Ucapkan janji-janji yang simple itu, jangan janji-janji yang muluk-muluk gitu guys. Jadi mentang-mentang karena kampanye, lalu keluarlah 1000 janji. Wah, saya akan tidak akan naikkan listrik, BBM, gas, ekonomi mereka 9%, apa gitu, yang gila-gilaan gitu kan. Faktanya nggak pernah terbukti gitu kan. Karena memang di awal tuh susah diterapkan gitu guys. Jadi janjilah itu yang sekiranya mungkin bisa ditepati. Misalnya kayak saya, misalnya kalau saya presiden, saya akan janji saya akan berusaha untuk saya akan memberikan bantuan pada daerah miskin, itu masih mungkin ya karena kita punya PBN. Saya akan bangun pabrik, masih mungkin gitu, karena bangun pabrik kan tinggal bangun gitu kan.
atau saya akan bangun contoh pelabuhan bandara, itu masih mungkin meskipun salah sasaran, salah kebijakan, karena itu kan tinggal bangun aja. Tapi kayak misalnya kayak tidak akan cabut listrik BBM gas, kayak ekonomi kan tumbuh 1% itu kan jadinya muluk-muluk gitu, perlu banyak parameter yang nggak bisa langsung dilakukan langsung terbukti. Kalau bangun jalan tol pelabuhan itu masih masih mungkin karena uangnya ada gitu, meskipun pakai cara utang, atau katanya kan jadi tidak akan nambah utang, pokoknya berutang juga gitu. Jadi sekali lagi janji-janji yang muluk-muluk itu yang bikin Allah tuh menurunkan azabnya, karena banyak orang-orang yang tidak tepat janji sehingga Allah murka gitu kan, karena banyak orang-orang yang ingkar janji, itu kan namanya munafik, ngomong A kerjanya B gitu. Itu ini kalau ada force major ya gini berarti azab Allah telah turun. Makanya bagi kita harusnya introspeksi. Bagi anda ya yang sering mengucapkan janji itu ya mbok yang ditepati, atau jangan pernah ucapkan janji yang tidak pernah, yang mustahil untuk dilakukan. Itu aja sebenarnya solusinya gitu. Jadi berarti bagi kita jangan lagi susumbar, jangan lagi janji muluk-muluk ya kan. Jaga ucapan lisan, jangan gampang-gampang ngatain orang dengan kata-kata kotor. Bahkan yang kemarin tuh maki ibu-ibu dengan kata-kata maling gitu kan, itu kan kasar sekali guys. Bahkan menghina agama sendiri dengan mengatakan ajaran Islam konyol, ada videonya itu kan, dia Ahok ini mengatakan ajaran Islam konyol lalu menistakan agama lain sehingga azab turun pada dia gitu ya. Keluarganya seperti itu, mohon maaf ya, ini fakta yang saya sampaikan, keluarganya begitu. Ini bukan menghina dan apapun itu, hanya menyampaikan fakta. Keluarga seperti itu, di Pertamina juga mimpi dia begini gitu kan, di Jakarta dia nggak diterima gitu guys. Jadi sekali lagi guys ya, dan dia mengundang kemarin muslim Indonesia gitu. Jadi ini adalah semacam teguran Allah gitu, azab. Kalau anda tidak hati-hati dengan lisan anda ya, tidak hati-hati dengan kelakuan anda akan mendapatkan hal seperti ini gitu. Jadi sekali lagi guys ya, ini pelajaran bagi kita, jangan tiru apa yang pernah terjadi gitu. Ini pelajaran bagi kita pokoknya. Tsunami. Dan yang saya mau ketawa, banyak yang salahkan Ahok karena Pertamina rugi 11 triliun rupiah di masa pandemi ini. Lah urusannya Ahok apa? Dia kan komisaris yang tugasnya mengawasi direksi dan memberikan nasihat kepada mereka. Justru itu berarti dia perannya kunci, key factor. Komisaris itulah kunci, dia memberi nasihat. Karena gini, direksi itu ya kan ikut pada komisaris, nasihatnya harus dipakai gitu. Jadi kalau berarti kan direksi menerima nasihat dari Ahok. Berarti kalau memang dia ada dua kemungkinan, apakah Ahok yang memberikan nasihat sehingga direksi jalan sendiri, atau nasihat Ahok tidak didengarkan oleh direksi gitu. Atau Ahok memberikan nasihat tapi tidak didengarkan, atau nasihat Ahok didengarkan lalu jadinya kerugian. Jadi sekali lagi apapun yang Ahok kerjakan, mau dia tidak memberikan alasan tidak memberikan nasihat pada direksi, tetap aja. Kenapa dia tidak memberikan nasihat? Sehingga betul rugi. Kalau alasannya adalah udah dikasih nasihat tapi nggak dengarkan, berarti apa gunanya komisaris kalau nasihat didengarkan? Atau yang ketiga, kalau Ahok yang sekarang ke direksi dan direksi menjalankan, kenapa Ahok kasih nasihat yang salah sehingga Pertamina bisa rugi? Itu logikanya. Jadi apapun yang Ahok lakukan, sebagai komisaris itu dia bertanggung jawab karena dialah pengawas dan pemberi nasihat pada para direksi guys. Direksi itu kan hanya menjalankan gitu guys. Jadi dia juga tergantung pada komisaris. Kalau enggak, untuk apa ada komisaris? Dan komisaris pun gajinya tuh nggak salah tuh lebih besar daripada direksi ya, kalau saya nggak salah ya. Intinya adalah komisaris itu adalah dewan lebih tinggi pada direksi. Jadi direksi pun itu masih di bawah komisaris tentunya. Jadi yang paling tanggung jawab adalah orang yang paling pucuk pimpinan, itu logikanya. Jadi kenapa orang selalu menyalahkan pemerintah? Karena pemerintah kan pucuk pimpinan gitu. Jadi apa menjadi negeri ini tentu akibat dari pemerintah yang adalah penguasa tertinggi, yang punya jabatan tertinggi. Nggak mungkin kita salahkan rakyat, nggak mungkin kita salahkan Habib Rizik, FPI dan segala macamnya. Tentu yang punya pemegang pucuk pimpinan tertinggi itu yang punya andil dan tanggung jawab tentunya sebagai pemimpin tertinggi. Yang gerakan Pertamina ya direksinya, bukan komisarisnya. Lagian tadi sudah dijelaskan kalau yang rugi di masa pandemi ini bukan hanya Pertamina, tapi juga banyak perusahaan migas di seluruh dunia. Lucu memang cara orang mencari kesalahan tanpa melihat data dan... Yang lucu tuh bukan itu, tapi Anda yang membela orang yang jelas-jelas gagal. Orang sudah jelas gagal, ya masih dibela. Itu yang lebih lucu gitu, ya kan? Data fakta itu saya sampaikan tadi, ya kan? Dengan gambar lebih besar malah, dari segala skop lebih lebar malah. Kalau dia kan tidak, hanya membandingkan simple. Dia lo Exxon, apalagi itu Shell, dia kan ngerti itu perusahaan swasta. Yang pertama, yang kedua, mereka itu saingannya banyak. Mereka tuh main sampai luar negeri. Pertamina kan hanya dalam negeri. Dan pasaran negerinya sudah begitu besar gitu. Kok bisa rugi gitu kan? Dengan Pertamina aja untung gitu loh guys. Fakta dan gambar yang lebih besar.
Pokoknya ada celah sedikit saja, mereka akan sibuk menyerang membabi buta. Mungkin oposisi sekarang ini menganut peribahasa lama. Begini ya, logika aja. Coba Anda keliling nih Indonesia, daerah Anda. Di mana-mana Pertamina kan? Ya kan? Di mana Pertamina. Beda luar negeri. Ya, ada saya sering ngerti blog luar negeri itu ya. Di tiap apa tuh ada Exxon atau pilihan Shell atau lagi-lagi Chevron dan lain sebagainya. Jadi di Indonesia tuh nggak ada persaingan Pertamina itu. Dia ada perusahaan yang merajai pasar gitu. Semua orang pakai produk Pertamina. Anda nggak mau ya pergi ke pom bensin terdekat itu Pertamina. Shell itu hanya di tempat-tempat tertentu. Jadi sekali lagi ya, Pertamina itu nggak ada saingannya kecuali kalau Anda ke pom bensin di situ ada pilihan Pertamina, ada Shell, Exxon, oke. Kan tidak. Pilihannya hanya apa? Pertamina. Apalagi Pertamina lagi gitu guys. Jadi bahkan ada Pertamina juga gitu yang dibuat oleh Pertamina gitu. Dan orang-orang eceran pun beli dari Pertamina bukan dari Shell, Exxon. Jadi sekali lagi ya, nggak bisa menyamakan antara Pertamina dengan Shell, Exxon atau Chevron tuh nggak bisa gitu loh. Logikanya kemana gitu. Gara nila sepetik rusak susu sebelahnya. Mari kita bongkar semua. Ya, itu saya bongkar ya, kegagapahaman, kesoktahuan, sok pintaran dari seorang di Siregar dan kelompoknya. Jadi kita terus akan suarakan ini demi agar menjaga Indonesia ini maju ke depannya. Tidak, pemerintah kita bisa lebih objektif, tidak hanya mendengarkan saran dari orang-orang yang tidak berguna ini guys, orang-orang yang selalu memberikan masukan yang salah gitu, yang terbukti kan. Kayak masalah corona terbukti mereka katakan awalnya tidak berbahaya dan segala macamnya gitu. Jadi sekali lagi guys, kita perlu terus galakkan komentar-komentar pencerahan-pencerahan seperti ini gitu agar pemerintah juga bisa melihat mana sih memilah, mana sih lebih logis, apakah dari pendapat nasihat pendukungnya atau dari oposisi gitu kan. Nah, sekali lagi kita memberikan banyak opsi kepada pemerintah, masukan pemerintah agar pemerintah itu lebih luas wawasannya, jangan hanya mendengarkan pendapat-pendapat yang ngawur dari pendukungnya sendiri ya kan. Harus lebih luas wawasannya dengan juga pendapat oposisi, kalau lebih bagus lebih logis kenapa tidak digunakan gitu, kayak pendapat saya tadi gitu kan. Oke, jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini guys, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.